Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tani, jumpa kembali bersama kami podcast BPTP Balitbangtan Jawa Timur. Kali ini kita akan mengangkat topik transformasi alat bantu penyuluhan pertanian dalam merespon perkembangan informasi digitasi untuk optimalisasi peran BPP Kostra Tani. Pada diskusi kita kali ini, kita akan membahas salah satu komponen komunikasi, yaitu tentang saluran dalam penyampaian pesan. Hal ini berkaitan dengan saluran yang digunakan dalam menyampaikan pesan agar mudah diterima oleh sasaran. Diperlukanlah alat bantu komunikasi untuk menyuluh. Beberapa tahun terakhir, teknologi informasi dan komunikasi berkembang cukup pesat, sehingga melahirkan revolusi industri 4.0. Terlebih, merebaknya wabah pandemi COVID-19 memaksa kita untuk hidup dalam lingkungan new normal. Diperlakukannya pembatasan sosial tentu akan merubah tantangan dan pola komunikasi manusia dengan maksimal menggunakan gawai atau komunikasi digitasi. Bersama kita telah hadir narasumber kita, Ibu Insinyur Tini Siniati Kusno MSI. Beliau adalah penyuluh pertanian ahli utama BPTP Balitbangtan Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ani. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Amin. Sehat, Ibu? Alhamdulillah sehat, Bu Ani. Baik, Ibu, kita langsung ke topik pembicaraan saja ya, Bu. Baik, ya. Siap. Bu, bagaimana dan mengapa pertemuan kita kali ini mengangkat topik yang cukup berat mungkin, Bu, ya, yaitu mengangkat mengenai topik transformasi alat bantu penyuluhan pertanian dalam respon perkembangan informasi digitasi untuk optimalisasi peran dari BPP Kostra Tani. Bisa dijelaskan, Ibu? Baik, Bu Ani, terima kasih. Yang pertama kami haturkan kepada BPTP Jawa Timur yang memfasilitasi kami untuk menyampaikan informasi-informasi kekinian yang biasanya mungkin Bu Hani lebih kepada teknis ya, Bu, ya. Iya, Ibu. Namun demikian kita juga perlu berdiskusi tentang bagaimana sih penyuluhan itu sendiri dan bagaimana dalam menyikapi kondisi terkini. Walaupun saat ini kita mungkin Pak Presiden Republik Indonesia sudah menekankan bahwasanya kita boleh tidak bermasker, tetapi juga masih ada syarat begitu ya tentunya. Nah, baik. Kembali kita kepada apa yang Bu Hani tanyakan tadi. Jadi memang di dunia pertanian ini kita punya tugas berat ya kaitannya dengan penyediaan pangan, Bu Hani. Ya, jadi betul, kalau Bu. kita melihat ya pertanian ini tidak boleh berhenti kata Pak Menteri ya. Nah, memang iya gitu ya, walaupun dengan kondisi apapun ya kita harus menyediakan pangan ya, terutama untuk 267 jiwa di Republik ini yang harus kita penuhi. Dari mana? Ya tentunya dari kerja keras para pelaku utama dan pelaku usaha di dunia pertanian, tentunya juga didampingi oleh penyuluh itu sendiri. Kemudian tentang program Kementerian Pertanian selanjutnya, bahwasanya Kementerian Pertanian memiliki program unggulan yaitu Kostra Tani. Nanti apa Kostra Tani itu nanti kita akan jelaskan. Dibahas, ya, Bu. Nah, ya selanjutnya dengan menyikapi hal demikian itu, tentunya semua kegiatan kita itu platformnya berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi. Tentunya kegiatan fokus pada optimalisasi Balai Penyuluhan Pertanian sebagai pusat perkembangan pertanian di tingkat kecamatan. Memang iya, karena memang pusat kegiatan kita kan kalau pertanian itu ada di lahan ya Bu Ani ya. Ujung tombaknya ya, Bu. Ujung tombaknya ada di lahan, sehingga Kementerian Pertanian atau Pak Menteri itu lebih memfokuskan kegiatan Kostra Tani yaitu di BPP. Nah, selanjutnya apa sih Kostra Tani itu ya? Nah, jadi BPP semua itu sebenarnya inginnya Pak Menteri adalah dibuat ya, direnov semacam BPP Kostra Tani. Di BPP itu sendiri, Balai Penyuluhan Pertanian itu sebagai pusatnya atau satmingkalnya para penyuluh lapangan. Nah, di sanalah tentunya kalau penyuluh lapangan mempunyai data dari petaninya. Nah, maka dari itu BPP akan dikonsep mempunyai platform sebagai pusat data dan informasi. Yang berikutnya, sebagai pusat gerakan pembangunan pertanian.
Terus 3 sebagai pusat pembelajaran. Nah, ini adalah pekerjaan penyuluh juga ya untuk meminterkan ya, artinya memberikan sharing ilmu, betul, memberikan ilmu-ilmu kepada petaninya ya. Ya di situ base campnya ya di BPP tersebut seharusnya itu dikerjakan. Walaupun ada spot-spot tertentu bisa dikerjakan di pos ludes atau di rumah-rumah petani. Yang sekiranya petani-petani yang mempunyai keunggulan kompetitif ya bisa dilakukan di rumah petani. Kemudian BPP itu sendiri juga harus sebagai atau berfungsi sebagai pusat komunikasi agribisnis ya. Jadi sebenarnya semua potensi, semua produktivitas berapa jumlahnya produksi padi, beras, jagung dan sebagainya itu sebenarnya BPP harus mempunyai data tersebut. Nah, tersimpul di sana di BPP tersebut di tingkat kecamatan. Kemudian baru di-store ke dinas baru ke provinsi baru ke tingkat nasional. Demikian. Seperti itu ya tingkatannya betul, dari mulai alurnya Kostra Tani tersebut. Iya. Nah, kemudian yang terakhir ini juga di BP tersebut harusnya memfungsikan diri juga sebagai pusat pengembangan jejaring kemitraan hulu hilir. Jadi tidak hanya produksi aja, tetapi dia juga harusnya mempunyai ini mau dibuang ke pasar mana atau dilempar pasar yang mana komoditi ini. Jadi tidak stuck berhenti di situ, tetapi juga alur pasar dari hulu hilir. Termasuk juga di sana olahan, packaging dan sebagainya. Harusnya BPP fungsinya seperti itu. Nah, itu dari segi pertaniannya. Sekarang kita membahas tentang perkembangan informasi teknologi ya Bu Ani ya. Tadi kita akan punya konsep ya program Kementan seperti itu, mengkonsep BPP-nya seperti itu yang disebutkan tadi. Nah, kemudian dengan kemajuan IT ya, teknologi informasi dan komunikasi ya, selaras dengan pesatnya perkembangan TIK ya, teknologi informasi komunikasi, maka sekarang ini kita lahirlah revolusi 4.0 atau 4.0 ya. Jadi memang ini yang namanya dunia digitasi berkembang begitu pesat Bu Hani ya. Revolusi industri ini merubah semua lini secara fundamental di semua sistem dan tatanan kehidupan kita. Ya, jadi beragam kebutuhan manusia telah banyak ya menerapkan dukungan internet dan dunia digital sebagai wahana interaksi dan transaksi ya, sepertinya kita sekarang mungkin di dompet nggak banyak uang kayak dulu ya Bu Hani. Iya betul. Kita cukup dengan ATM, kartu, ya terus ada kartu-kartu. Kita punya Brisi, punya OVO aja mungkin nggak ada kartunya. Mungkin saya punya OVO nggak ada kartunya. Dengan betul. Smartphone dengan gawai di genggaman kita sudah bisa bertransaksi. Jadi uang ini bisa dikatakan dunia maya juga ternyata sekarang ini ya. Betul ya Mbak. Iya betul. Ada OVO, ada macam-macam ya seperti Shopee, Pay dan sebagainya. Nah, itulah gambarannya dunia revolusi industri 4.0. Nah, ini tak terelakkan Bu Hani di dunia penyuluhan pertanian sendiri juga terkena imbasnya. Mau nggak mau apalagi 2 tahun kemarin kita sudah membatasi ya semua gerak kita. Padahal dunia pertanian itu harus jalan ya. Kalau zaman dulu jalan ke kelompok-kelompok tani. Nah, karena adanya COVID kemarin ya kita mau nggak mau jadi stuck membatasi. Ya memang anjurannya seperti itu. Kalau enggak ya kita akan bunuh diri. Nah, kira-kira begitu gambarannya Bu Hani. Seperti itu ya Bu. Jadi yang melatar belakangi bahwa dalam dunia pertanian itu kita butuh teknologi informasi. Tapi satu hal Bu yang membuat saya agak ini terkonsentrasi pada pernyataan Ibu tadi yang tidak terelakkan bahwa di penyuluhan juga terkena imbasnya. Itu bagaimana Bu maksudnya? Iya. Maksudnya begini ya. Jadi tidak terelakkan karena begini, di adanya COVID kemarin ya. Itu kan memaksa kita menggunakan digitasi ya semua. Sebenarnya dunia digitasi ini sudah berkembang. Kalau di pertanian itu Bu Hani masih ingat tahun 2013 atau 2010 ya, kita tuh sudah punya CYPEX ya, Cyber Extension. Nah, kita tuh inovasi-inovasi dilayani di sanalah gitu ya, seperti itu. Nah, tapi karena tidak ada tekanan sehingga kayaknya agak berkembang gitu ya. Betul, mungkin kebutuhannya juga tidak terlalu besar. Ya, karena kemarin adanya COVID. Gitu.
menekan, mengharuskan kita untuk mau tidak mau ya Bu ya, memaksimalkan seperti itu. Jadi apa yang disampaikan Bu Ani tadi berkaitan dengan peran penyuluh yang dalam pendampingannya mewujudkan kedaulatan pangan 274 juta. Maaf tadi yang pertama mungkin saya sebut 263 ya. 274 data terakhir Bu Ani. Iya, pertama lagi ya. Iya, kemarin tuh mengutip statementnya Pak Menteri yang pertama itu 26 sekian itu. Tapi ternyata saya lihat, saya cek lagi ternyata 274 juta jiwa yang ada di negeri ini ya. Kemudian pandemi COVID ya mewajibkan antar sesama manusia melakukan pembatasan sosial. Ya tentunya ya kalau COVID itu kan tidak pandang bulu Mbak Nik ya, mau penyuluh, mau dokter, kayak mau masyarakat biasa, ya semua harus melakukan pembatasan sosial, ya. Nah biasanya kalau penyuluhan itu yang seperti saya sebutkan tadi, biasanya kunjung-kunjung ke petani ya, kegiatan penyuluhan tatap muka, jam sana, pertemuan massa. Nah seperti itu biasanya kita lakukan. Ya, dengan adanya COVID kemarin kita terganggu, yang jelas orang pada takut, ya si penyuluhnya juga takut kerumunan, petani juga takut kerumunan. Akhirnya ya kayaknya stuck. Tetapi pangan harus ada. Nah ini ya. Nah akibat hal demikian tuh banyak petani yang tidak terlayani pendampingan inovasinya. Kemarin tuh kalau bisa dibilang katakan stuck gitu ya pelayanan. Jadi petani mungkin bekerja sendiri tanpa pendampingan intensif dari para penyuluhnya. Jadi kalau menanam ya tetap menanam beliaunya gitu ya, mereka tetap menanam, cuman pendampingan ini menjadi menurun. Nah seperti itu. Nah dari sinilah kita harus berpikir apakah terus akan terjadi atau membiarkan para petani seperti itu dalam kondisi pandemi COVID yang tak tahu ya waktu itu kapan berakhir. Sampai kapan berakhir, kita juga sampai kapan kita diberikan mungkin setahun gitu kita sudah wah gimana ini, ternyata kita mampu menjalani hingga 2 tahun. Nah, dengan kondisi kepepet seperti ini memaksa kita harus meningkatkan kapabilitas kita sebagai seorang penyuluh. Ya tentunya ya kita harus meningkatkan penguasaan TIK, teknologi informasi komunikasi. Ya yang mana di tingkat penyuluh ini juga masih rendah ya kala itu ya. Ya karena dipaksa ya biasanya orang tuh bisa karena biasa. Ya karena biasa dipaksa. Biasa dipaksa. Itu. Nah, jadi sini itu adalah tantangan-tantangan kita yang saya sebutkan tadi ya Bu Ani ya. Sebenarnya dengan tantangan-tantangan itu ya ada peluang. Jadi Tuhan itu memberikan, mohon maaf ini kembali kepada menyentuh kepada ketuhanan yang Maha Esa. Memberikan kesulitan itu janganlah takut gitu ya, janganlah takut ada kesulitan. Memang kita tuh manusia ya saya sendiri juga rasa takut gitu ya, khawatir, was-was. Tetapi Tuhan itu tuh tidak membiarkan ya umatnya menderita gitu, enggak. Ternyata apa? Lah komunikasi ini perkembangan dunia komunikasi ini sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2010 seingat saya itu sudah dimulai. Cuman kan enggak maksimal gitu Bu Ani ya, seperti itu. Jadi peluang-peluangnya tentunya dengan kondisi yang tadi saya sebutkan di atas itu dunia komunikasi begitu pesatnya sehingga melahirkan revolusi ya. Dahulu penyuluhan itu Bu Ani ya, konsep lama itu dilakukan dengan tatap muka, hadir di lokasi wilayah binaan atau will be, butuh waktu 30 hari untuk satu wilayah kerja. Jadi kalau zaman saya dulu nih konsep lama ya, setiap penyuluh mempunyai 16 wilkel artinya wilayah kelompok kerja ya, kelompok tani. Jadi dia beruntun Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu sudah lapor ke BPP. Nah selanjutnya Senin, Selasa, Rabu seperti itu. Berarti ya. Butuh waktu yang lumayan panjang. Betul. Ya Bu. Iya dan harus datang di lokasi. Nah itu kan konsep sebelum pandemi kayaknya gitu. Masih gitu. Nah, ini dengan mengoptimalkan IT tentunya tanpa batas yang kita seperti sekarang ini tanpa batas ya, ruang dan waktu dalam waktu yang sama. Semua kelompok tani bisa dilayani inovasi dan bisa dikunjungi secara virtual. Katakan kelompok A, kelompok B, kelompok C
saya buka Zoom katakan ya. Iya. Apa masalahmu? Apa masalahmu? Kelompok A, kelompok B, kelompok C ya. Dengan modal sekarang itu di Telkom itu ada Bu Hani, langganan Zoom itu ada murah-murah, itu ada yang 15.000, 30.000, 45.000 itu untuk berapa hari, terus B-nya berapa itu ada sekarang. Sangat terjangkau ya Bu ya untuk terjangkau. kita lakukan. Untuk kita, ya, untuk petugas. Betul. Nah, cuman ini yang masih jadi ganjalan adalah bagi klien kita si petani. Nah, itu kan dia kalau ngeluarin uang segitu kan ya juga berat ya. Menjadi beban Bu ya. Ya, jadi artinya inovasi itu menjadi berbayar akhirnya kan begitu ya. Kalau dulu kan enggak, dia hanya diam di rumah. Kita yang datang. Sekarang menjadi berbayar. Nah, ini menjadi bahan pemikiran buat kita ke depannya bagaimana nanti ya. Nah, selanjutnya itu sudah bisa teratasi ya. Seorang penyuluh tentu harus mengisi kompetensi penyuluh terhadap pemanfaatan TIK secara profesional. Jadi kalau kita nggak mengisi dengan kondisi seperti ini ya, otomatis kita juga akan tertinggal. Betul. Ya, tertinggal sekali seperti itu. Kemudian penyuluh harus melakukan perubahan dan bertransformasi ke platform TIK digitasi. Terlepas kita dari kesulitan petani menyediakan paket data ya, itu menjadi pikiran nantilah gitu ya. Kita bisa memanajekan, oke, kamu tak kasih uang 15.000 atau 10.000 beliau pakai data, ayo Zoom sama saya. Bisa juga kita lakukan ya, seperti itu. Kan murah seandainya kita memberikan pakai data, daripada dia keliling naik sepeda motor. Betul. Kepanasan dan sebagainya. Oke, silakan datang spot area untuk khusus kasus-kasus yang emergensi. Perlu itu dilakukan, tidak bisa enggak ya, seperti itu. Kemudian dalam melaksanakan penyuluh senantiasa menggunakan alat bantu Bu Hani. Pasti ya. Itu Bu ya. Pasti. Untuk apa? Alat bantu itu ibaratnya menyederhanakan komunikasi. Apa itu Bu maksudnya menyederhanakan? Contohnya gini, Mbak itu mouse katakan gitu. Iya. Mbak, apa mouse itu tikus ya. Terus saya gambarkan katakan ya. Betul. Oke, saya nggak bawa contoh, saya gambarkan kayak gini, yang kayak gini loh Mbak. Oh ya, itu, oh iya, saya paham, itu namanya alat bantu. Gitu. Seperti itu. Contohnya saya menyuluh, saya membawa komputer. Ya. Kalau zaman dulu membawa alat peraga Mbak Hani. Alat peraga. Ya, kertas-kertas, gambar-gambar. Leaflet, brosur gitu. Tapi sekarang kita cukup dengan ya itu tadi ke komputer. Betul, aja. Lebih simpel ya, PowerPoint gitu kita sampaikan lo gambarnya lebih enak. Ya. Dengan Google searching kita sudah mendapatkan semuanya. Itulah lebih maksudnya. cepat. Ya, maksudnya. Dan mungkin juga lebih menarik ya Bu ya, bergambar, betul, bersuara, betul. Bergerak. Iya, seperti itu kira-kira. Jadi tapi itu kan bisa dilakukan manakala penyuluh menguasai. Betul, ya. Menguasai mesin pencari Google searching seperti itu. Gitu ya Bu Ani ya. Terus kemudian platformnya ya harus TIK digitasi, mau nggak mau itu sekarang harus tuh. Nah dalam masalah penyuluhan tadi sudah sampaikan ya. Terus alat bantu penyuluhan bertransformasi ya itu tadi sudah saya sebutkan Bu Ani, maksudnya sudah melangkah jauh ya. Jadi kemudian banyak tercipta kreasi aplikasi pertanian sebagai alat bantu untuk mempermudah pekerjaan penyuluh pertanian. Jadi tidak hanya Google searching, katakan saya tanya, ini tanaman apa ya, gitu kan bisa Google searching. Namun demikian sudah diciptakan Bu Hani alat bantu penyuluhan pertanian itu dalam bentuk aplikasi pertanian. Contohnya e-petani dan sebagainya, e-petani, Katam, contohnya banyak sekali. Gitu ya, seperti itu. Oh, seperti itu ya Bu ya. Tapi kalau kita mencermati adanya transformasi di dunia penyuluhan, berarti kan ada pergeseran pola penyuluhan antara yang dulu dan sekarang, seperti yang Ibu jelaskan tadi. Tapi bisa nggak Ibu menjelaskan mungkin dengan bahasa yang mudah dipahami ya? Iya, baik Bu Ani. Jadi begini, tentunya perkembangan teknologi dan inovasi apapun bentuknya ya didesain atau dikreasi untuk menguntungkan khalayak ya Mas. Ya, pasti. Tujuan kita ke sana ya Bu ya. Ya, begitulah kira-kira. Demikian pula di penyuluhan. Berikut diberikan percontohan pergeseran penyuluhan kekinian dan masa lalu yang digagas oleh Profesor Sumarjo, Guru Besar IPB Bogor. Jadi saya beberapa bulan lalu waktu COVID
mengikuti seminar beliau tentang penyuluhan. Nah, kira-kira perbandingannya seperti ini. Jadi penyuluhan, kalau dahulu penyuluhan face to face ya Bu Ani ya. Face to face. Nah, kemudian kalau tidak ke lapang, tidak bekerja, begitu kan Bu Ani ya? Kan penilaian seorang penyuluh kan seperti itu. Betul, kamu kenapa enggak? Itu jadi monitoring, tolak ukur kita sebagai penyuluh ya, seperti itu ya Bu. Ya. Dilihat dari keseringan dia datang enggak ke lokasi tersebut. Betul. Terus menyuluh hanya di Wilby-nya saja. Masing-masing. Ya, di Wilby-nya sudah terpaku di situ. Terus meninggalkan hasil kerja dalam bentuk dokumen berkas, ya toh laporannya kan kertas punya narasi-narasi toh Bu Ani pulang menyuluh harus. Nah, goalnya tentunya sama-sama kita meningkatkan kesejahteraan petani tentunya. Nah, sekarang kalau di kekinian, masa kini, kalau dulu face to face ya, to face bisa dilakukan dengan teleconference. Ya toh seperti saya sebutkan tadi, dengan teleconference melalui Zoom ya, bisa kita lakukan. Jadi tidak harus face to face. Seorang petani bisa memanfaatkan media WA. Betul. Kepada penyuluhnya, Pak, saya ini keserang hama kayak gini loh, di foto cekrik, disampaikan kepada penyuluhnya. Penyuluh sudah merespon ya, memberikan tanggapan, menyelesaikan masalahnya petani. Dan bisa kita lakukan dengan menggunakan WA group ya Bu Ani ya, kelompok-kelompok tani. Dan itu juga memudahkan bagi penyuluh juga ya Bu ya. Iya, sangat memudahkan. Nah, oleh sebab itu kan dia kalau dulu sehari dapat satu kelompok. Kalau ini bisa dia sekaligus 5 kelompok bisa dia lakukan begitu ya. Bekerjanya tidak perlu di lapangan ya Bu Ani ya. Jadi tidak hanya di Wilby-nya saja, tidak hanya di lapangan saja. Ya, seperti Bu Ani sekarang kan tidak hanya di Wilby-nya aja. Bisa Bu Ani katakan punya kenalan sampai Jawa Barat, katakan punya teman. Bu Ani ini apa ya? Ini bisa konsultasi kan? Ini apa ya ini? Oh iya, oh itu ini Bu Ani searching sebentar. Oh itu ini loh, ini. Bisa memberikan jawaban ya. Lebih luas Bu ya. Betul, enggak kayak dulu Bu Ani. Kalau zaman saya dulu jadi orang penyuluh, kalau udah dapat masalah keperusahaan Bu Ani, cari Bu, waduh sampai sumpek ya gitu ya. Kalau sekarang kan udah Google searching ya, pakai mesin Google kita sudah menemukan segalanya. Nah, oleh sebab itu kita harus juga meningkatkan kompetensi kita. Terus jejak kita dinilai dengan jejak digital. Katakan kita rekaman sekarang. Ada jejak digital apa Bu Ani? Betul. Jam sekian ya, ada terekam semua, rekamannya diupload, sudah termasuk foto-foto itu jejak digital. Tadi kita foto, sudah bisa itu dilihat jam berapa, hari apa, tanggal apa, posisi geografis sudah terekam semua. Ya, kalau dulu laporan ya Bu Ani ya. Jejak digital salah satu bukti kinerja kita. Kalau goalnya tetap sama-sama mensejahterakan petani. Kira-kira begitu Bu Ani. Jadi penyuluhan masa lalu, masa sekarang, yang jelas tidak face to face intinya. Bisa menyelesaikan banyak masalah dalam sehari. Kalau dulu hanya satu kelompok seperti itu. Terus Wilby tidak terlepas satu Wilby saja, bisa saja ke Wilby yang lain, bisa betul. Mungkin itu. Dan ini juga sudah didukung langsung oleh Kementerian Pertanian ya Bu, sudah beberapa kali mengadakan pelatihan 1 juta penyuluh dan petani seperti itu. Salah satu bentuknya diadakan melalui Zoom, dimanapun petani kita berada se-Indonesia bisa mengikuti dalam satu waktu gitu sama ya, tanpa batas ya Bu Ani. Tanpa batas seperti itu. Dan biayanya lebih murah karena mereka tidak perlu datang ke lokasi BIMTEK-nya. Seperti itu. Bayangkan kalau masih zaman dulu ya. Kelas itu kan syaratnya hanya 30 minimal, sampai 50 maksimalnya Bu ya sekelas ya. Lebih dari bayangkan petani Indonesia atau penyuluh Indonesia ini banyak, segitu banyak. Betul. Kalau hanya per kelas dana ada berapa, memanggil penyuluh dari Papua katakan berapa pesawatnya udah betul. Nah, semakin murah, jadi memang betul-betul luar biasa ini ya namanya perkembangan TIK kita ini. Dan kita harus memanfaatkan secara maksimal. Ini sudah ditemukan, kita tinggal menggunakan. Nah, memanfaatkan Bu ya, demikian. Tetap ada perbedaan dari
bagaimana ciri penyuluhan zaman dulu dengan zaman sekarang. Tapi Bu, penyuluhan itu bisa dikatakan sudah bertransformasi, itu ada ciri-ciri lainnya Bu? Ya, jelas Mbak. Jadi ciri-cirinya tentunya sekarang ini muncul beragam startup digital ya Bu Hani. Apa itu Bu? Startup digital itu ya aplikasi-aplikasi itu banyak diciptakan ya. Nah, kita akan bekerja di Litbang Pertanian. Litbang Pertanian itu sendiri juga menciptakan jadi setiap balit atau setiap apa ya badan UPT-UPT-nya itu ya. Selon dua kita iya sudah banyak sebenarnya. Kita nggak tahu karena kita nggak searching aja kan begitu. Ya nggak mencari gitu karena kita mungkin belum membutuhkan. Begitu ya. Jadi ini ciri-cirinya. Jadi muncul startup digital memproduksi aplikasi pertanian fokus pada pemberdayaan petani sebagai alat bantu perubahan sosial. Jadi ya itulah alat bantu kita sekarang Bu Hani. Kalau dulu kita menyuluh jajar legowo, kita bawa tali, kita bawa caplak, kita bawa ini. Nah kalau sekarang kita nggak perlu, kita searching aja di aplikasi-aplikasi itu dengan gambarnya, dengan caranya kita sudah siap untuk menyajikan, di-share lah ke petani kayak begini. Seandainya membutuhkan kita untuk gimana masih belum mengerti, baru kita datang seperti itu. Nah, petani sendiri pun juga dilatih untuk kemandiriannya, tidak terus apa ya menggantungkan. Kita harus datang, harus ini, nggak nutut itu pekerjaan itu. Beliau bisa searching sendiri mencari apa kebutuhannya ya Bu ya. Kedepannya memang harus sih ya. Ada beberapa petani yang memang sudah maju dia tidak tergantung kita. Tapi kebanyakan petani kita masih yang di pelosok masih butuh kita untuk memvalidasi hal demikian. Kemudian aplikasi pertanian ini memiliki potensi besar Bu Hani dalam menyampaikan pesan-pesan pembangunan secara cepat dan real time. Jadi real time banget gitu ya. Kayaknya kita tuh sudah berubah seperti ini, sudah berubah seperti ini gitu. Nah, ini akan mempengaruhi perilaku petani. Ya, petani dengan kemajuan ini petani bisa berinteraksi langsung dengan stakeholder yang lain. Itu tadi tanpa batas waktu, ruang ya, kapanpun ya. Kalau istilah zaman sekarang ini gercep ya Bu ya, gerak cepat. Gerak cepat ya. Seperti betul, itu. Harus gercep ya. Main dunianya dunia maya, dunia cyber ya. Udah mau apa ya seperti uang. Saya punya uang 10 juta. Saya nggak bawa uang 10 juta, tapi saya punya gitu. Saya bisa transaksi apapun gitu dengan 10 juta. Tapi kan langsung, maya kan, kalau dulu kan kita gembol ya Bani, di dompet. Sekarang nggak perlu seperti itu ya. Terus petani harusnya juga bisa mengakses informasi. Nah ini sasaran kita kalau mengandalkan penyuluh pun juga nggak mampu karena itu tadi adanya gercep, tugas-tugas gercep selesai dan sebagainya. Kebutuhan kita ya butuh banyak dalam waktu yang cepat itu harus terpenuhi ya seperti itu. Nah, sehingga petani sendiri pun harus bisa mengakses aplikasi-aplikasi dari provider informasi yang lain. Artinya bisa dia leluasa mau terserah mau yang mana. Nah, seperti itu. Dan informasi yang didapatkan juga lebih banyak lagi dan variatif ya Bu ya. Iya, seperti itu. Jadi mau apa dia bisa. Ya, memang juga beragam media Bu Hani, media banyak sekali ya. Kemudian informasi yang diterima sebenarnya ya kalau petaninya mau tak terbendung sebenarnya. Betul, ya seperti kita sekali. Aja kan kita kalau buka saya butuh katakan jagung pipilan atau mesin alat tanam yang keluarkan banyak sekali. Pilihan. Nah, seperti itu. Jadi informasi tak terbendung. Nah, disinilah peran penyuluh masih dibutuhkan. Apanya Bu? Gimana itu Bu? Dalam arti begini, seperti tadi ya, bahwasanya kalau kita buka searching itu banyak. Yang mana ini kan begitu Bu Ani. Nah ini penyuluh harus mendampingi juga. Harus memvalidasi, betul. Harus memvalidasi dan mengklarifikasi dan harus men-screening informasi. Betul. Saya kalau hadir ke lapangan, saya pesan ke petugas, silakan buka searching ini. Tetapi saya artinya saya mengesahkan, bukalah yang pertanian Go ID. Selalu saya gitu kan. Itu saya berani mempertanggungjawabkan karena kita orang Kementerian Pertanian dan itu dibuat benar gitu. Sumbernya juga bisa dipertanggungjawabkan. Sudah divalidasi juga kan alat-alat yang kita
aplikasikan, apa yang kita publish itu sudah melalui katakan combine harvester atau alat tanam dan sebagainya, kan sudah melalui berbagai uji ya. Terus kita juga melakukan hal demikian. Jadi kalau saya yang blogger gitu ya lihat dulu. Atau buka ke yang edukasi yang dari perguruan tinggi boleh. Itu kan jelas Bu Ani sudah melalui validasi dari dosen-dosen, para pakar dan seperti itu. Kalau blogger bukan tidak percaya, tetapi kan kasihan kalau petani melakukan uji coba hal-hal yang tidak jelas. Betul. Di sini perannya penyuluh juga sebagai selektif Bu ya, untuk mengajarkan ke petani lebih selektif. Wajib seorang penyuluh makanya harus mumpuni dunia digitasi seperti ini. Wajib mengisi kompetensi diri Bu Ani. Seperti itu. Kira-kira demikian Bu Ani. Iya, berarti juga mengajarkan petani untuk lebih bijak dalam bermedsos ya Bu. Ya ini. Terakhir nih Bu Tini, ada tidak pesan atau yang perlu kita sampaikan ke petugas lapang atau penyuluh pertanian untuk menyikapi transformasi alat bantu penyuluhan ini Bu? Agar alat bantu berbasis IoT ini dapat dimanfaatkan secara optimal. Iya. Baik Bu Ani, memang dengan adanya, memang kita di sisi lain kita dimudahkan, tapi di sisi lain kita juga harus dengan segala konsekuensi logis yang harus kita tanggung ya. Diantaranya kita harus bertransformasi dengan standar kompetensi penyuluh pertanian juga harus ditransformasi juga, nggak yang kayak dulu gitu ya. Jadi nggak alasan nggak punya HP, nggak punya komputer, PC ini adalah pekerjaan atau ini alat bantu kita Bu Ani yang melekat ya. HP. Kalau dulu saya selalu bawa kamera, kalau zaman dulu bawa kamera, bawa HP, pakai sing digawa sekarang dengan cukup kamera, satu genggam. Betul, dengan handphone gawe satu itu aja saya juga sudah bisa merekam atau mempunyai file-file saya tunjukkan kepada petani saya ya. Kalau bila perlu, kalau sosial ya bawa komputer seperti itu. Nah, tentunya di era informasi virtual ini penyuluh harus tingkatkan standar kompetensinya Bu Ani. TIK berbasis Internet of Things ya, harus itu dilakukan. Konsepnya TIK basis IoT, Science Innovation, informasi dan komunikasi. Nah, di sini apa saja? Tentunya seorang penyuluh harus wajib mengoptimalkan perangkat digital Bu Ani. Jadi PC-nya ya, Android-nya harus ditingkatkan. Jadi mungkin ya mohon maaf ini tidak kaleng-kaleng ya, karena ini fasilitas kerja Bu Ani. Dan itu harus berkembang terus ya Bu ya. Nanti kita sombong enggak. Jujur nih saya kalau cari spek HP saya yang harus gini. Ya iyalah. Loh itu untuk mencari nafkah Bu Ani dan untuk mensejahterakan petani kita, dan kita ini kan berkarya untuk negeri Bu Ani, bukan sombong. HP kita tidak untuk sombong-sombongan ya, kita untuk kerja. Karena fungsinya bukan hanya sebagai alat komunikasi Bu ya, lebih multifungsi sekarang. Betul. Itu Bu. Iya, menyimpan apa aja kan? Coba tugas-tugas, mengirim tugas ya seperti itu. Apa nggak butuh mengirim hasil, katakan ini ayo di videokan, apa nggak besar, udah berapa mega itu kan. Betul. Seperti itu. Jadi itu ya, jadi mengoptimalkan perangkat itu, karena itu yang alat bantu kita gitu. Terus mengoptimalkan kemampuan pengoperasian aplikasi komunikasi informasi ya. Jadi by mesin Google ya, dan terus update Bu Ani, itu jangan lupa. Dan itu nggak update, diminta update kan begitu ya, sehingga sampai HP kita sampai lemot ya, karena memang setiap update terus, sehingga membutuhkan memori yang tinggi seperti itu. Dan kita dituntut memang untuk itu ya. Iya, kalau nggak gitu ya kita nggak bisa mengupdate, kita nggak bisa kerja jadi lemot kerjanya, tidak begitu. Melayani. Stuck kan kalau sudah lemot, katakan HP lemot, komputer lemot, itu sudah stagnasi, akhirnya kita nggak bisa kerja. Betul. Nah seperti itu. Jadi sekarang kepada standar kompetensi penyuluh pertanian dalam mengoptimalkan kemampuan mengoperasikan aplikasi, komunikasi, informasi, mesin Google ya, dan harus update ya, seperti sarana pembuatan media ya, dan
penyuluhan. Nah, itu semua kita sudah menggunakan aplikasi kan Bu Ani ya. Yeah. Itu sudah 10 tahun, 20 tahun lalu kita sudah menggunakan. Kalau itu pakai apa namanya ya, aplikasi dari dalam membuat media. Nah, tentunya di sini syaratnya yaitu kita harus ya melek tentang Google Chrome, mesin pencarian data dan informasi. Ada semua di sana. Terus kemudian kita juga harus kenal apa itu Play Store ya. Kadang Oppo kan gitu ya. Sama saya dulu juga begitu, Oppo Play Store. Play ku main store. Oh iya, terus saya narasi, oh iya ya saya, terus persepsi saya store ku kan toko ya. Sehingga memang di sana kan toko ya, seperti toko. Kita belanjanya di situ ya. Iya, betul. Tadi kan juga apa gitu ya. Iya, kalau diem terus ya diem nggak tahu apa-apa gitu. Kita terus harus mencari ya. Nah, apa aplikasi store ya, seperti itu. Terus aplikasi informasi dan komunikasi seperti WA, FB, IG, Twitter, Zoom, YouTube, Telegram ya yang terakhir itu ya. Saya tuh beberapa kali Bu Ani ikut training itu selalu ada grup Telegram. Betul. Saya juga belum mempelajari lebih dalam ya apa kelebihannya. Kalau yang lain-lain ini saya masih sudah paham dikit-dikit walaupun nggak paham banyak. Nah, sudah berkembang ke Telegram. Telegram ini sebenarnya 3-4 tahun lalu sudah ada, cuman nggak berkembangnya sekarang. Ya, ini kayak WA juga kayaknya bisa moto, bisa video, bisa seperti itu. Kemudian aplikasi informasi, teknologi pertanian dan pemasaran ya. Contohnya kita tuh harus kenal juga, mengenal kepada petani ya. Saya itu juga cita-cita ingin kayak My Agri, Tanihu. Ini adalah aplikasi-aplikasi yang kepada pemasaran Bu Hani. Betul, iya. Ya, nanti untuk aplikasi-aplikasi ini kita nanti bahas pada bab tersendiri ya, Pak. Ya, siap Ibu. Ya. Nah, kira-kira begitu. Kemudian aplikasi membuat pengembangan media penyuluhan pertanian. Kalau dulu zaman saya tuh desain, pakai rugos, pakai ini, bikin apa itu spanduk kalau acara Mbak Ani. Iya. Manual itu Bu ya. Manual, iya gunting nih Mbak Ani sekarang ya Allah enak. Ya jangan nggak saya sendiri aja, nggak yang ahli bisa mungkin sudah bikin. Iya, karena fasilitasnya sudah mulai banyak. Sudah bisa bikin spanduk, backdrop dan sebagainya. Nah inilah perkembangannya ya. Nah terus juga pengembangan media juga kepada yang kita lakukan saat ini ya. Sekarang kita kepada sudah podcast, YouTube ya. Terus movie kreator kan banyak sekali tuh Bu. Iya, sekarang sudah mulai muncul. Betul, kalau mau nuruti itu saya tuh juga kadang begitu menang movie kreator keluar. Padahal cuman gini, cuman saya yang saya sarankan pakai saya masih movie kreator Ken Master ya, seperti itu yang masih saya. Kalau yang lainnya tuh kok kayaknya dangkal ya. Saya coba ya. Tapi kayaknya dangkal. Kemudian kita pernah ya Mbak Ani ya masih ingat ikut Canva latihan bikin flyer tuh ya di Ketindan ya. Betul. Nah, seperti itu. Nah, terus kemudian kita bikin leaflet, kalender, tinggal buka MS bodoh-bodohan aja. Aplikasinya ada ya. Gampang sekali ya. Jadi dan pilihannya sudah berbagai macam. Itu bahasa ini, bodoh-bodohannya bisa kita membuat leaflet dan sebagainya seperti itu ya. Nah, kemudian yang penting ya itu tadi komputer ya Mbak Ani ya. Nah, kalau ini adalah Audacity Premiere Pro itu adalah aplikasi yang digunakan untuk mendesain. Itu ada tingkat tinggi kalau itu Mbak, saya juga belum lebih ke ahlinya ya mungkin menjurus ke teman IT. Betul ya, orang-orang yang profesional ya. Kalau kita profesional kita kan di komunikasi. Terus kemudian aplikasi lainnya banyak Mbak Ani, Avenza Bu Ani juga kemarin ngerjakan Avenza ya. Untuk pemetaan seperti gitu. Google Form sekarang kalau bikin penelitian gampang ya Google Form. Absensi juga gitu, kamu apel enggak di sana bikin Google Form absen seperti gitu. Nah, kira-kira gitu. Nah, bahan diskusi yang disampaikan tadi itu merupakan bahan diskusi hanya sesi 1 Bu Ani, ini panjang sekali. Baru sedikit ini Bu ya. Baru sedikit. Ini bosan ini nanti para pemirsa, para pendengar kita bosan kalau dengan dilanjutkan sampai panjang.
Nah, nanti kita akan lanjut Bu Ani pada sesi kedua. Siap ya Bu Ani ya? Masih Siap. akan dipanggil lagi Siap, saya Ibu. ya. Iya. Nah, akan kita bahas khusus tentang beragam jenis aplikasi pertanian apa saja sih yang bisa digunakan untuk alat bantu penyuluhan pertanian kita ketika menjalankan tugasnya. Karena Litbang Pertanian banyak sekali dan saya sudah melakukan penyitiran mana yang layak, mana yang bisa digunakan, yang simpel lah digunakan oleh petugas kita di lapangan. Kira-kira demikian Mbak Ani apa yang bisa saya sampaikan seperti ini. Monggo Bu Ani. Baik Ibu, terima kasih banyak diskusinya hari ini. Ini baru membahas satu topik aja. Sebagian dari topik ini ya Bu ya. Kita akan berjumpa lagi di sesi yang kedua nanti mengenai beragam aplikasi pertanian. Baik Ibu. Baik Sobat Tani, komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia dalam melibatkan dirinya pada sebuah aktivitas dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Sebagai umpan baliknya adalah memperoleh informasi yang berguna untuk menjalankan keberlanjutan dinamika kehidupan. Melalui komunikasi ini, manusia dapat saling terhubung satu sama lain, terlebih dengan kemajuan dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terkini. Komunikasi dapat dilakukan kapan saja tanpa batasan ruang dan waktu. Demikian halnya untuk mendapatkan informasi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jayalah terus pertanian Indonesia. Wassalam.